Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ar-ridha, kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, di video sebelumnya kita telah membahas bahwa salah satu bentuk keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita ridho terhadap ma aradallahu bina. Kita ridho terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Sahabat-sahabat sekalian, berikutnya salah satu bentuk keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ridho terhadap ma aradallahu bil kauni. Kita ridho terhadap apa-apa yang Allah kehendaki bil kauni, terhadap alam semesta ini, di alam tajribah, di alam kehidupan kita saat ini. Atau kita juga bisa menyebutnya kita ridho terhadap sunnatullah fil kaun, ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Atau kita juga mungkin bisa menyebutkan kita ridho terhadap hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam semesta. Ada istilah hukum alam, kita bisa menyebutnya, yakni hukum Allah yang ditetapkan di alam. Kita menerimanya. Kita ridho terhadap segala ketentuan-ketentuan itu tentu saja. Sahabat-sahabat kalian, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Furqan, hal ini ditegaskan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira. Dan Allah kemudian telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Sahabat-sahabat sekalian, berbeda halnya dengan apa yang Allah kehendaki atau Allah tetapkan atas diri kita berupa qada dan qadar. Kita tidak boleh bertanya-tanya dan memang Allah tidak berhak untuk ditanya. La yus'alu amma yaf'al, dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya karena dia berada dalam hikmah, dalam dimensi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ma aradallahu bil kauni, tentang hal-hal yang Allah kehendaki atau Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam tajribah, di alam semesta ini, maka justru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahasnya. Ada al-bahthu, ada pembahasan terhadap, ada perhatian terhadap alam semesta beserta hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ini tidak lain karena hikmahnya dengan kita memperhatikan hukum-hukum yang ada di alam semesta ini, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, maka bagi seorang mukmin itu akan semakin mengokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan, untuk mempelajari apa yang ada di alam semesta ini. Qulinduru madza fis samawati wal ard. Katakan Muhammad, perhatikan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi ini. Ini tidak lain agar kemudian kita semakin menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga dengan kita mempelajari, membahas, memperhatikan, mengilmui ketentuan-ketentuan atau sunnatullah di alam semesta ini, mempelajari hukum-hukum alam ini,
yang kita kenal sekarang dengan mempelajari biologi, mempelajari fisika, kita mempelajari tentang kelautan dan lain sebagainya, maka dengan begitu kita sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan menjadi khalifah, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi ini, yakni dalam arti kita telah dijadikan menjadi generasi yang datang silih berganti dalam rangka memakmurkan bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, manusia yang pertama, dan anak keturunannya agar dia menjadi khalifah di muka bumi. Di dalam Quran surat Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi." Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah. "Wasta'marakum fiha." Kemudian Allah menjadikan kalian itu menjadi pemakmurnya. Nah, dengan kita mengilmui alam semesta ini, kita mengetahui hikmah-hikmah yang ada di alam semesta yang berupa sunnatullah fil kaun itu, maka kita akan bisa mengambil manfaat, intifa, agar kita bisa melaksanakan tugas kekhalifahan kita. Maka salah satu bentuk keridhaan kita terhadap sunnatullah fil kaun itu adalah kita berusaha untuk terus mempelajari alam semesta ini, memperhatikan alam semesta ini, sehingga kita semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka terus memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, ketika tertanam di dalam diri kita keridhaan, maka kita akan menjadi muslim yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.